warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Gustia Wulandari, kelas 3 TIE Politeknik Kaltexel. Nah, pada pertemuan 7 kali ini saya akan membahas terkait dengan penerapan bottom navigation, kemudian ada list view. Nah, di list view ini tuh ada list view sederhana dengan menggunakan array adapter atau simple adapter, dan juga list view custom adapter. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 1, yaitu implementasi modul dan juga latihan. Nah, di mana pada praktikum 7 kali ini, di sini kita akan diminta untuk dapat menerapkan yang namanya bottom navigation pada project ticket. Nah, kemudian di sini juga kita akan membuat dua menu baru, di mana satu menu akan menerapkan list view sederhana itu dengan menggunakan array adapter atau simple adapter, dan untuk menu yang kedua di sini akan menerapkan list view dengan custom adapter. Nah, mungkin yang pertama kita masuk di bahasan terkait dengan pemahaman masalah. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membuat sebuah bottom navigation. Nah, untuk penerapan bottom navigation di sini kita membuat yang namanya activity baru itu dengan nama base activity. Nah, jadi pada base activity inilah kita yang akan menerapkan bottom navigationnya. Nah, mungkin kita bisa lihat untuk bagian layoutnya dari si base activity. Nah, ini merupakan layout untuk halaman si base activity-nya. Nah, jadi disinilah penerapan yang namanya bottom navigation. Nah, yang pada bagian ini merupakan bottom navigation. Nah, di mana di sini terdapat beberapa icon. Nah, untuk iconnya sendiri di sini, nah nanti akan saya tunjukkan. Nah, jadi ini merupakan bottom navigation-nya. Nah, jadi inilah merupakan halaman base activity-nya. Jadi disinilah semua nantinya untuk halaman-halaman lainnya. Ketika kita klik iconnya ini, dia akan berpindah ke halaman fragment seperti itu. Nah, kemudian kita lihat untuk penerapan iconnya. Nah, untuk penerapan iconnya sendiri itu di sini kita buat di package menu itu dengan nama bottom nav menu. Nah, jadi inilah icon-icon yang ditampilkan pada halaman base activity tadi. Nah, ini dia icon-iconnya. Mungkin ini bisa disesuaikan tergantung pada projectnya. Nah, untuk yang di bagian base activity, nah untuk menampilkan si bottom navigation-nya. Nah, ini dia kita gunakan nih si bottom navigation-nya. Nah, untuk menampilkan si menu-menunya, ikonnya itu nih di sini dia di bagian frame layout, namanya itu fragment container. Nah, di sini nih kita menggunakan si bottom nav view-nya. Jadi dia akan menampilkan icon-iconnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk di halaman untuk base activity.kt-nya, .kotlin-nya. Nah, jadi ini kan merupakan activity base. Nah, jadi kita juga menggunakan si shared preference. Nah, jadi ini tuh untuk menyimpan info login nantinya. Nah, jadi kalau dia berhasil login, kita akan beralih ke halaman berikutnya, dan jika tidak dia akan tetap di halaman login. Nah, kemudian di sini kita menggunakan replace fragment ini untuk berpindah halaman antar fragment. Nah, jadi untuk itu kita di sini harus mendeklarasikan dulu, kita membuat functionnya di sini dengan nama replace fragment. Nah, jadi replace fragment itu untuk berpindah antar fragment nantinya. Nah, kemudian untuk dapat berpindah di antar menu-menu tadi, icon-icon yang di bottom navigation-nya itu di sini kita menggunakan binding.bottom nav view. Nah, jadi ini dia untuk cara agar kita bisa berpindah antar halamannya. Nah, jadi di sini misalkan di sini r.id home. Nah, ini home ini maksudnya ID dari si iconnya. Nah, di sini itu buat dia replace fragment ke home fragment. Nah, jadi kalau kita klik home dia akan ke home fragment. Kemudian jika kita klik icon yang message, itu kita akan diarahkan ke halaman notifikasi fragment dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat dua menu baru. Nah, di mana dua menu baru ini tuh yaitu yang pertama di sini saya membuat menu notifikasi. Nah, jadi di mana notifikasi ini tuh menerapkan simple adapter. Nah, mungkin kita bisa lihat di bagian layoutnya terlebih dahulu untuk bagian si notifikasi. Nah, jadi ini dia merupakan tampilan untuk si notifikasinya. Nah, jadi di sini menerapkan yang namanya simple adapter. Jadi dia ada judul dan juga ada deskripsi di bawahnya nanti ya. Nah, jadi di sini juga kita menerapkan app bar nih, toolbarnya juga. Nah, kemudian di sini untuk list notifikasinya nantinya. Nah, di sini kita buat dia di dalam si list view seperti ini. Nah, jadi dengan ID namanya list view notifikasi. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan ID-nya nih. Sini biar kita tidak susah, jadi kita buat namanya list view notifikasi. Nah, kemudian nanti yang di item 1, sub item 1, nah ini dia akan menampilkan si list notifikasi nantinya. Nah, ini merupakan toolbarnya. Nah, kemudian mungkin kita bisa masuk di Kotlin-nya itu di notifikasi fragment. Nah, jadi ini dia codingan untuk si notifikasinya. Jadi pertama di sini kita juga menerapkan yang namanya tuh binding. Nah, jadi notifikasi fragmentnya ini nih kita buat dia dalam bentuk fragment. Jadi ketika kita klik menu itu kita tidak berpindah antar activity, tapi kita hanya berpindah antar fragmentnya aja nantinya seperti itu.
Nah, kemudian untuk yang list view notifikasinya, nah sini kita juga akan mendeklarasikan dia terlebih dahulu. Nah, kita buat dia di dalam nih variable notification. Nah, jadi dia si notification ini tuh menampung nilai-nilai. Nah, karena di sini kita menggunakan simple adapter, nah jadi ini kita menggunakan map of. Nah, jadi title. Nah, untuk title itu isinya ini tiket Persija versus Persib Brasil diberi misalnya. Nah, kemudian di sini juga terdapat time. Time ini waktunya. Nah, jadi di sini untuk deskripsi waktunya. Nah, nantinya ketika kita menggunakan ini, kita tinggal memanggil si title dan juga si time-nya. Nah, kemudian di sini juga kita menambahkan yang namanya itu override find on created view. Nah, jadi di dalam inilah kita mendeklarasikan untuk bindingnya untuk akan bisa berpindah halaman dan juga logika untuk si adapter list view-nya. Nah, mungkin di sini ini codingan untuk si toolbarnya. Nah, jadi nanti title-nya itu ada notifikasi namanya. Nah, kemudian, nah ini dia untuk pemanggilan si list view-nya. Nah, jadi di sini kita menggunakan, kita membuat sebuah variabel baru itu dengan nama adapter. Nah, jadi adapter ini dia akan menampung ya simple adapter. Nah, disinilah kita menggunakan namanya simple adapter. Jadi di sini, nih kita lihat nih untuk isinya itu ada si title dan juga si time seperti itu. Nah, ini bindingnya tuh untuk memanggil dia, memanggil si list view notifikasinya seperti itu. Jadi kan kita buat namanya dengan nama list view notifikasi. Nah, jadi ini dia untuk pemanggilan si list view adapternya tadi. Nah, kemudian di sini kita menambahkan nih binding that list view notifikasi. Nah, jadi ketika kita klik nantinya dia bakal nampilin nih akan ada sebuah informasi atau seperti notifikasi dengan task nantinya. Nah, akan menampilkan si title dan juga isinya apa seperti itu. Nah, pada notifikasi ini saya juga membuat nih item notifikasi. Nah, dimana ini tuh untuk agar jadi ketika notifikasi ditampilkan itu dia dalam bentuk card seperti ini. Nah, nanti dia dalam bentuk card. Nah, nanti di sini ya judulnya, kemudian di sini nanti untuk waktunya seperti itu. Nah, di sini menggunakan linear layout. Nah, jadi dia akan menampilkan di dalam card. Jadi kita menggunakan namanya card view. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya itu adalah halaman profil. Nah, dimana untuk halaman profil di sini saya menerapkan itu yang namanya custom adapter. Nah, dimana untuk custom adapter sendiri di sini tuh kita akan membuat 3 file Kotlin-nya. Itu ada profil fragment, kemudian ada profil model dan juga ada profil adapter. Nah, jadi sebelum itu kita akan masuk di layoutnya mungkin terlebih dahulu. Untuk tampilan layoutnya kita masuk di yang fragment profil. Nah, ini merupakan layout dari si halaman profil fragmentnya. Nah, di sini nanti untuk namanya, untuk emailnya, kemudian sini nanti ada icon. Nah, kemudian disinilah untuk menampilkan item-item dari si custom adapter nantinya seperti itu. Nah, untuk custom adapter sendiri di sini, nah kita membuat yang namanya baru di sini tuh item profil menu. Nah, untuk item profil menu di sini, nah dia kita akan membuat dia seperti ini. Ini kita buat juga dia di dalam sini nanti dia terdapat gambar karena dia custom. Jadi sini kita akan menambahkan sebuah gambar atau icon juga bisa. Di sini juga ada icon panah. Kemudian sini ada untuk menunya dan juga deskripsinya. Nah, untuk yang custom ini itu dia akan terdapat gambar. Nah, gambar ini dapat berupa icon menunya seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk di codingannya, codingan Kotlin-nya. Nah, pertama itu kita akan masuk di yang profil fragment. Nah, jadi pada profil fragment-nya ini, nah ini codingan untuk profil fragment. Nah, mungkin untuk profil fragment-nya di sini kita akan mendeklarasikan dia. Nih, di sini kita akan mengisi nih profil listnya apa. Nah, isinya tuh profil model. Nah, jadi profil model ini itu kita buat yang di file terpisah. Nah, ini profil model nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi untuk title-nya itu ada edit profil, kemudian ada subtitle-nya, kemudian ada untuk icon-nya itu apa seperti itu. Nah, jadi ini kita buat di dalam sebuah variabel yang namanya profil list. Nah, di sini juga menggunakan binding. Nah, jadi sini kita tadi menggunakan toolbar juga. Nanti nama toolbarnya itu ada profil. Nah, ini file adapter. Nah, ini tuh memanggil si adapternya. Nah, di sini juga dia menggunakan si profil adapter. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini profil adapternya. Nah, di sini dia untuk pemanggilan untuk menerapkan si isinya list view menu, nanti dia akan menampilkan dalam ini seperti itu. Nah, mungkin kita masuk di yang profil model. Nah, jadi di profil model itu maksudnya itu variabel apa yang akan kita isi seperti itu. Nah, jadi kita buat sini dengan nama data class profil model. Nah, di sini di profil model. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan sini ada variabel title dengan tipe data string, subtitle dengan string, dan juga icon res ID itu dengan tipe integer. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya di bagian si fragment kita memanggil dia nih seperti ini profil model. Nah, kita isi seperti itu. Nah, codingannya itu hampir mirip seperti codingan Java. Nah, kemudian di sini kita masuk di profil adapter. Nah, di profil adapter inilah yang untuk penghubung antara si profil fragment dengan si yang profil modelnya tadi seperti itu. Nah, di sini kan profil list dengan si profil modelnya.
Nah, jadi di sini kita juga menggunakan yang namanya itu binding. Nah, jadi item profil menu binding. Nah, sama kita harus deklarasikan dia terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat dia variabel baru itu dengan nama data profil list. Nah, profil list itu yang isi dari profilnya itu apa. Nah, kemudian sini kita bisa menggunakan tadi icon, title, dan juga subtitlenya. Nah, ini dengan menyesuaikan yang ada di layoutnya tadi. Nah, mungkin tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan project ini itu yang pertama di sini apa nih namanya cardnya tadi. Jadi kita harus mencari cara gimana agar dia ditampilkan dalam bentuk card list view-nya. Nah, kemudian juga untuk bagian pembuatan fragmennya ini juga. Jadi kita harus menyesuaikan layoutnya. Akan masuk di pembahasan selanjutnya itu terkait dengan langkah kunci dan juga keputusan desain. Nah, di mana di sini kita membuat tadi yang namanya base activity untuk menerapkan si button navigation-nya. Nah, mungkin kita bisa lihat lagi. Jadi base activity ini untuk penerapan si button navigation. Kemudian pada project ini juga saya menggunakan yang namanya constraint layout dan juga koordinat layout. Nah, mungkin tadi bisa dilihat di dalam codingan layoutnya itu kita menggunakan constraint layout, koordinator layout, dia ada yang menerapkan linear layout juga. Nah, selain itu di sini juga kita menggunakan resource, di mana resource-nya itu yang kita gunakan di sini ada yang tadi di drawable untuk meletakkan gambar, kemudian juga ada fontnya apa, layout seperti itu, terus ada untuk yang di bagian menunya ini. Nah, ini penggunaan resource-nya. Nah, kemudian selain itu juga di sini kita menerapkan intent untuk dapat berpindah halaman antar activity. Nah, kemudian selain itu kan kita di sini menggunakan fragment. Nah, jadi untuk berpindah antara fragmentnya itu kita menggunakan replace fragment. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan error dan juga perbaikan yang dilakukan. Nah, jadi yang pertama di sini, nah saya contohkan sini error yang terjadi. Nah, ketika saya menggunakan si ini file intent this. Nah, jadi di sini dia terjadi error. Nah, mungkin bisa kita lihat errornya itu di bagian log. Nah, sini bisa kita lihat none of the following candidates is applicable katanya. Nah, jadi di sini tuh ini kan dia dalam bentuk fragment nih, home fragment. Nah, jadi pada fragment itu kita tidak dapat menggunakan si intent ini tuh langsung dengan this seperti ini. Nah, jadi penggunaan intent pada fragment ini tuh kurang tepat, dimana itu intent ini tuh dia harus membutuhkan yang namanya itu konteks sebagai parameternya. Nah, jadi agar sistem ini tahu di mana aktivitas baru akan dijalankan. Nah, tapi pada kode ini tuh kita menggunakan this. Nah, jadi yang di dalam fragment itu dia bukan konteks. Nah, jadi mereka mengacu pada objek fragment itu sendiri. Nah, karena fragment ini tuh bukan turunan langsung dari kelas konteks, maka intent itu tidak bisa dijalankan dan akan menyebabkan error seperti ini. Nah, jadi untuk mengatasinya di sini kita akan mengubah yang bagian this ini tuh dengan menggunakan si required context. Nah, jadi dia tidak akan error seperti ini. Jadi untuk perbaikannya kita tinggal mengubah bagian this itu dengan required context. Nah, hal ini tuh dilakukan ketika kita ingin berpindah halaman dengan intent pada halaman fragments. Nah, selain dari error di atas, di sini saya juga mengalami tantangan atau kesulitan di mana sini saya ketika membuat tampilan card untuk list view-nya. Jadi kita harus memisahkan untuk membuat card-nya agar list view-nya itu ditampilkan dalam bentuk card. Nah, selain itu saya juga mengalami error lagi itu di bagian profil fragment. Nah, jadi ketika di sini, nah di bagian binding-nya, nah sebelumnya itu saya buat dia seperti ini. Nah, jadi sebelumnya itu saya buat dia seperti ini. Fragment profil. Nah, jadi sebelumnya itu saya buat seperti ini. Nah, ini dia error karena errornya itu dia tidak nampak error, tapi ketika saya mengklik icon di yang button navigation-nya itu dia tidak berpindah ke halaman si profil fragment ini. Nah, hal itu terjadi karena pada bagian ini binding itu belum saya ubah seperti itu. Nah, jadi agar dia bisa berpindah halaman itu kita harus membuat dia kita harus mengubah bindingnya seperti itu, menyesuaikan bindingnya. Nah, di sini untuk deklarasi bindingnya fragment profil binding inflator container host. Nah, jika ini tidak kita buat, maka ketika kita klik menunya itu dia tidak akan berpindah ke halaman fragment profilnya ini seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bab 2 yaitu refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, jadi masuk ke poin pertama itu pemahaman terkait dengan konsep inti. Nah, jadi pada pertemuan 7 ini itu kita ada yang namanya menerapkan button navigation, di mana button navigation ini tuh digunakan untuk dapat beralih menu dengan mengklik icon pada button tersebut. Nah, jadi ketika kita klik icon pada button tersebut, kita akan berpindah ke halaman berikutnya. Nah, jadi untuk halaman ini juga dalam bentuk fragment. Jadi si button ini akan stay di situ karena dia sebagai base activity. Nah, jadi ketika kita klik, kita akan hanya berpindah ke fragment seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu kita ada terkait dengan materi list view. Nah, di mana list view ini tuh dibagi menjadi dua, itu ada list view sederhana dan juga list view custom adapter. Nah, jadi di mana list view sederhana ini itu ada dua, itu udah bisa dalam bentuk array adapter atau juga simple adapter. Nah, untuk yang array adapter sendiri di sini itu tuh dia hanya menampilkan sebuah title saja. Nah, kemudian sementara untuk yang simple adapter itu kita bisa menampilkan title dan juga ada deskripsi di bawahnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang custom adapter sendiri di sini itu tuh dia kita bisa mengcustomnya dengan menambahkan sebuah gambar atau icon, kemudian ada judul dan juga deskripsi. Nah, jadi list view ini tuh dia akan menampilkan list-list datanya. Nah, jadi tergantung kita menampilkan list data tersebut itu dalam bentuk yang list view sederhana kah atau yang dalam bentuk custom. Nah, kalau custom dia tadi
ada gambarnya seperti itu. Baiklah, selanjutnya itu kita akan masuk di pembahasan bab 3, itu terkait dengan bukti pengerjaan modul dan latihan. Nah, di sini saya akan mendemokan hasil aplikasi yang telah saya buat. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, ini merupakan splash screen-nya. Nah, sini halaman login-nya. Jadi di sini kita bisa login dengan menggunakan username dan juga password yang sama. Klik login. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman home fragment yang telah kita buat tadi. Nah, ini merupakan halaman home fragment. Nah, ini di base activity. Nah, di sini dia terdapat button navigation. Nah, jadi ini merupakan halaman base activity yang kita buat, dan dia akan menampilkan langsung di halaman home fragmentnya ini seperti ini. Nah, kemudian sini menu baru yang telah saya tambahkan, situ ada di notifikasi. Nah, ketika kita klik menu notifikasi, maka kita akan diarahkan ke halaman notifikasi. Nah, di sini dengan nama notifikasi toolbarnya. Nah, di sini merupakan list-list dari list view-nya. Nah, di sini dia ditampilkan dalam bentuk card. Di sini saya buat di dalam bentuk card. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya itu di bagian profil. Nah, mungkin kita masuk di halaman profil. Nah, ini dia dalam bentuk fragment. Nah, jadi di mana di sini ada toolbarnya itu dengan nama, nanti di sini profil, di sini untuk nama kitanya. Nah, kemudian di sini adalah menu-menu dari si profilnya seperti itu. Di sini ada edit profil, kemudian ada notifikasi, riwayat pembelian, dan juga ada keluarnya itu logout. Nah, di sini juga customnya itu dengan menambahkan sebuah gambar dan juga ada panahnya seperti ini. Nah, selain itu, untuk halaman sebelumnya yang telah saya buat di sini, mungkin kita bisa masuk ke halaman yang sebelumnya. Di sini ada halaman shop. Nah, di mana halaman shop ini tuh berisi list-list tiket. Nah, di mana sini ada list tiket sepak bola. Nah, ini halaman list sepak bola. Kemudian sini ada tiket basket. Ini untuk tampilan untuk halaman si tiket basketnya. Nah, kemudian sini kita masuk di halaman riwayat. Nah, sini adalah riwayat pembelian. Sini ada riwayat berhasil. Ini halaman berhasil, dan juga ada pembelian yang batal. Nah, jadi ini adalah bentuk button navigation-nya. Nah, ini button navigation-nya. Kemudian ini penerapan list view simple adapternya. Jadi ada judulnya, kemudian ada deskripsinya. Nah, kemudian ada penerapan si yang list view custom adapter. Nah, ini merupakan list view custom adapter, dia terdapat gambar atau icon seperti ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.